Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan tasbih dan tahmid, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati yang dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah, meyakini, mengimani bahawa seluruh karunia dan nikmat hanya datang dari Allah. Kemudian anggota badan dan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya itulah hakikat syukur yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah. Para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti biasa kajian kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita membahas akidah yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tentu akidah Imam Malik sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahawa akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan juga imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Masih berkaitan dengan permasalahan sifat al-istiwa. Ya, kita telah jelaskan sebelumnya dalil-dalil yang menjelaskan sifat istiwa, dan itu merupakan salah satu dari sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy. Beristiwa bermakna tinggi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaniyun, yaitu Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan seluruh makhluk senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca perkataan Imam Malik rahimahullah yang berkaitan dengan pembahasan atau sifat al-istiwa. Di antara riwayat yang dinukilkan dari Imam Malik rahimahullah tentang perkara istiwa, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab, ya, salah seorang dari murid Imam Malik rahimahullah. Qala Abdullah ibn Wahb rahimahullah, kunna inda Malik bin Anas, fadakhala rajulun faqala ya Aba Abdillah, Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, kaifa istiwa'uhu? Qala fa'atraqa Malikun wa akhadhathu ar-ruhadha, thumma rafa'a ra'sahu faqala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa kama wasafa nafsahu, la yuqalu kaif, wa kaifa anhu marfu'un, wa anta rajulu su'in sahibi bid'atin akhrijuhu. Qala fa ukhrija ar-rajul. Kata
Kata Imam Abdullah bin Wahab, suatu ketika kami berada di sisi Imam Malik. Kemudian masuk seseorang ke dalam majlis Imam Malik sembari bertanya, "Wahai Abu Abdullah," kunyah dari Imam Malik, "Ar-Rahman ala arsy istawa." Ayat Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah Ar-Rahman yang istawa di atas arsy. Kaifa istiwa'uhu, bagaimana istiwa tersebut? Maka Imam Malik menggeleng-gelengkan kepala, ya, terheran-heran, ya, mendengar pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang istiwa, yaitu kaifiyahnya, hakikatnya. Bahkan, ya, Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam riwayat ini, akhadathu ruhadha, sampai beliau, ya, mengeluarkan keringat dan membasahi sekujur tubuhnya. Akhadathu ruhadha. Ini pertanyaan yang betul-betul, ya, mengganggu dan menjadikan Imam Malik, ya, terheran-heran mendengar pertanyaan yang seperti itu, menanyakan tentang istiwa dan kaifiyahnya, hakikatnya, menanyakan tentang kaifiyah, hakikat dari sifat istiwa, itu bagaimana Allah beristiwa. Kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya sembari membaca firman Allah, Ar-Rahman alal arsy istawa huwa kama wasafa nafsah, bahwa Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya. Allah menyifati dirinya istawa, dan yang demikian itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh ditanyakan kaifa, bagaimana istiwa tersebut. Wa kaifa anhu marfu', pertanyaan tentang kaifa, yaitu hakikat suatu sifat, marfu'un, itu tidak boleh ditanyakan, ya, terangkat, artinya tidak boleh diutarakan. Wa anta rajulu su'in, kamu ini, kata Imam Malik, adalah seorang yang sesat, sahibu bid'ah, yang memiliki bid'ah. Akhrijuhu, kemudian beliau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majlis, ya, diusir dari majlis Imam Malik. Qala Abdullah bin Wahab, fa ukhrijar rajul, kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majlis Imam Malik. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, perkataan Imam Malik ini atau riwayat yang menjelaskan bagaimana sikap tegasnya Imam Malik, ya, ketegasan Imam Malik di dalam menyikapi orang-orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, atau seorang yang bertanya di majlis ilmu untuk memunculkan syubhat, ya, bukan bertanya untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya. Maka kita melihat bagaimana Imam Malik menjawab. Pertanyaan tersebut sungguh mengganggu pikiran beliau, ya, dan beliau terdiam sejenak sembari menggeleng-gelengkan kepala, menundukkan kepala, bahkan sampai mandi keringat, ya, keringat beliau, ya, sampai membasahi sekujur tubuhnya. Begitu berat pertanyaan tersebut, karena pertanyaan tentang
hakikat zat atau hakikat sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan tentang hal itu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabarkan kepada para sahabat tentang hakikat sifat Allah. Akan tapi yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, penetapan sifat tersebut bagi diri Allah, istawa 'alal arsy, ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita hakikat sifatnya. Naam, hakikat sifatnya itu ada, tapi Allah yang hanya mengetahuinya. Adapun manusia tidak bisa mengetahui hal itu. Maka kata Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sebagaimana ditetapkan Allah bagi dirinya, kama wasafa bihi nafsah, ya. Maka kita imani, ya, kita imani sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan diingkari, jangan ditakwil, jangan diserupakan dengan sifat makhluk, ya. Jangan ditanyakan hakikatnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, ia sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, tidak boleh diingkari. Dalam istilah akidahnya dita'til, ya. Tidak boleh ditakwil, diselewengkan maknanya, yang juga disebut dengan istilah ditahrif, diselewengkan maknanya. Tidak boleh juga ditasybih, diserupakan dengan sifat makhluk. Dan tidak boleh di-at-takyif, ditanyakan hakikatnya. Karena semua hal itu adalah perkara yang tidak terdapat penjelasannya, dan juga dilarang menanyakannya, atau dilarang, ya, seseorang di dalam mengimani sifat tersebut melakukan 4 perkara yang disebutkan tadi, ya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kemudian kata beliau, wala yuqalu kaif, tidak dikatakan kaif. Pertanyaan demikian itu tidak boleh diutarakan. Dan seorang yang bertanya tentang pertanyaan demikian itu adalah pertanyaan yang bid'ah, adalah sahibul bid'ah, ahli bid'ah, orang yang jelek akidahnya, rusak pemahamannya. Nah, kemudian diusir oleh Imam Malik dari majlis beliau rahimahullah. Dari athar ini kita mengambil banyak pelajaran, ya. Bisa memetik berbagai pelajaran. Yang pertama, bahwa pertanyaan tentang sifat Allah, atau bertanya dengan redaksi kaifa, itu bagaimana, ya, tentang sifat Allah, bertanya dengan redaksi kaifa, itu bagaimana sifat, itu tidak diperbolehkan. Itu pertanyaan yang bid'ah. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari perkataan Imam Malik ini, wajib bagi kita mengimani dan menetapkan sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, huwa kama wasafa nafsah. Inilah akidah ahli sunnah. Kemudian seorang dalam majlis ilmu harus waspada tatkala ditanya tentang suatu perkara, terutama perkara-perkara yang akan menimbulkan syubhat atau mengutarakan perkara-perkara yang menyimpang dengan tujuan memunculkan syubhat-syubhat, maka hendaklah seorang yang mungkin dinamakan sebagai ustaz atau guru untuk waspada menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Harus disikapi dengan tegas dan bijak.
tidak ada masalah jika seperti itu dikatakan ya pertanyaan ini jangan diutarakan di sini. Ya, lebih baik bertanya dengan hal yang lain yang bermanfaat. Ya. Tentu tidak diragukan bagaimana posisi Imam Malik di Madinah, imam yang memiliki wibawa, yang didengar perkataannya, yang memiliki ya wewenang untuk bahkan ya, merupakan rujukan tokoh utama, ya ulama yang disegani, maka dia pantas memberikan pelajaran pada murid-muridnya dan yang bertanya dengan sikap yang tegas sehingga sampai orang tersebut dikeluarkan dari majelis Imam Malik, ya, karena dia telah bertanya dengan pertanyaan yang bid'ah. Bahkan itu merupakan indikator yang kuat menjelaskan bahwa si penanya adalah orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang bid'ah. Rahimakumullah, itulah akidah ahli sunnah. Nah, akidah ahli sunnah bagaimana menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Kemudian dalam riwayat lain, qala Yahya bin Yahya At-Tamimi, kunna inda Malik bin Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdullah Ar-Rahman al-'arsy istawa. فكيف استوى؟ قال فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدئا فأمر به أن يخرج. Nah, jadi ini riwayat dari Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi menjelaskan juga ya tatkala kami berada dalam majelis Imam Malik ada seorang yang bertanya tentang Ar-Rahman 'arsy istawa, kemudian ditanya kaifa istawa, ya sama Imam Malik, kondisi Imam Malik mendengar pertanyaan tersebut, ya pertanyaan tersebut ya menggeleng-gelengkan kepala, ya terheran-heran dengan pertanyaan tersebut. Kemudian ya sampai beliau mengeluarkan keringat dan membasahi badannya. Taib. Kemudian kata beliau, istiwa itu ghairu majhul. Istiwa itu dalam bahasa Arab itu ghairu majhul, artinya sesuatu yang dimaklumi, bukan hal yang tidak diketahui maknanya. Nah, tapi jelas maknanya. Istawa ala dalam bahasa Arab itu artinya tinggi, di atas sesuatu. Nah, wal kaifu majhul ghairu ma'qul, dan kaifiyahnya tidak diketahui. Mengimaninya, wal imanu bihi wajib mengimani hal itu. Dan bertanya tentang kaifiyah, hakikat sifat tersebut adalah pertanyaan yang bid'ah. Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah dalam akidah, menanyakan tentang sifat kaifa, bagaimana. Wa ma araka illa mubtadi'an, saya melihat kamu adalah ahlul bid'ah, seorang mubtadi', pelaku bid'ah. Kemudian diusir dari majlis beliau. Ini bid'ah dari sisi keilmian, ya, karena ada bid'ah juga yang berkaitan dengan amaliyah. Nah, karena akidah adalah perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, dari asar atau riwayat ini juga kita mengambil pelajaran pertama, ya wajib mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian ya sifat-sifat tersebut maknanya jelas dipahami. Adapun kaifiyahnya adalah hal yang tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Kenapa tidak akan mungkin seseorang bisa mengetahui hakikat sifat Allah? Karena Allah pertama tidak mengabarkan. Kemudian sifat tersebut adalah suatu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dari zatnya. Dan kita tidak mengetahui tentang diri Allah dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengetahui Allah itu ada. Nah, tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana hakikat zatnya.
tatkala sifat adalah bagian dari zat yang tidak terpisah dari zat, maka juga kita tidak akan mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam hal ini, itu al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Ya. Jadi pembahasan tentang sifat itu seperti pembahasan tentang zat. Artinya apa? Bila kita tidak mengetahui tentang hakikat zat Allah, diri Allah, nah, maka begitu juga kita tidak akan bisa mengetahui hakikat sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama, dan nama mengandung makna. Nama mengandung makna, dan makna itulah sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian dalam riwayat lain, qala Abdullah bin Nafi' qila li Malik, tanyakan kepada Imam Malik, Ar-Rahman istawa, kaifa istawa, bagaimana istiwa Allah? Qala Malik, istiwa'uhu ma'qul. Istiwa maksudnya ya Allah tinggi, berada di atas arasy, tinggi, dan Allah tidak butuh kepada arasy. Bukan ya istiwa Allah tinggi di atas arasy itu Allah ya seperti seorang raja ya duduk di atas singgasananya, atau seperti seorang duduk di atas kursi. Bukan demikian. Siapa yang memahami, barang siapa yang memahami makna istiwa ya seperti atau mungkin yang terbesit dalam benak pikirannya adalah bagaimana seorang raja duduk di atas singgasananya atau seorang duduk di atas kursi, sehingga dia membutuhkan kepada singgasana dan kursi tersebut, maka sungguh akalnya telah rusak, akalnya telah menyimpang. Nah, berarti yang bermasalah adalah pikirannya, akalnya yang telah terkontaminasi oleh syubhat ahlul kalam. Ya. Berarti dia mengkiaskan Allah kepada makhluk. Nah, maka ini jelas pemahaman yang batil. Nah, tatkala dia memahami sifat itu seperti yang dia saksikan, dia pahami ya kaifiyahnya, hakikatnya yang ada pada makhluk, kemudian dia ingin menganalogikan hal itu kepada sifat Allah, maka itulah yang menyebabkan dia mengingkari sifat tadi. Karena di dalam benak pikirannya yang ada adalah itu menyerupai, kalau ditetapkan itu akan menyerupai sifat makhluk. Lalu dia ingin menurut mereka mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk, maka mereka ta'wil, mereka selewengkan makna dari sifat-sifat tersebut. Itulah yang terjadi. Maka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu bermula dari pemikiran mereka yang telah diracuni oleh racun tasybih, yaitu dalam benak pikiran mereka begitu membaca yadullah, tangan Allah, yang terbesit dan terlintas dalam benak pikiran mereka, wah ini menyerupai tangan makhluk. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Nah, lalu bagaimana ingin selamat dari pemikiran atau pemahaman yang nyeleneh, yang keliru tadi? Ya harus ditakwil, kata mereka. Tidak bisa ditetapkan secara zahirnya. Nah, kalau ditetapkan secara zahirnya, secara teksnya, ya, maka pasti kata mereka itu akan menyerupai sifat makhluk. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, pola pikir yang menyimpang, ya, persepsi yang keliru, itu yang menghasilkan akidah yang menyimpang dan juga pemahaman yang keliru. Nah, sementara Allah Ghaniyun Hamid, Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai. Ya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kalian mengetahui ada nadhir, yaitu yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, suatu yang menyerupai Allah. Ya. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian jawaban Imam Malik ya sama dengan apa yang terdapat dalam riwayat yang dijelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan istiwa maqul,
makna istiwa itu ya diketahui, wa kaifiyatu majhulah, dan kaifiyahnya tidak diketahui. Dan pertanyaanmu tentang hakikat ini adalah bid'ah, dan saya melihat ya bahwa kamu ini adalah seorang yang jelek, yaitu pelaku bid'ah. Waqala Mahdi bin Ja'far, Imam Mahdi bin Ja'far meriwayatkan dari Malik an Malik bin Anas annahu sa'alahu an qaulillahi Ar-Rahman al-istawa kaifa istawa fa atraqa qala fa atraqa Malik thumma qala istiwa majhul, istiwa'uhu majhul, yaitu hakikatnya istiwa'uhu majhul. Naam. Atau istiwa ghairu majhul. Beliau mengatakan ya istiwa itu ghairu majhul, yaitu suatu yang diketahui. Dan wal fi'lu minhu ghairu ma'qul, yaitu hakikatnya tidak diketahui. Dan bertanya tentang hal itu, masalah an hadza bid'ah, adalah perkara yang bid'ah. Wa an Baqiyah bin Makhlad haddatsana Ayyub bin Salih al-Makhzumi bin Ramlah qala kunna 'inda Malik ja'ahu Iraqiyyun faqala lahu ya Aba Abdillah mas'alatun uridu an as'alaka 'anha qata'ta Malikun ra'sahu faqala lahu ya Aba Abdillah Ar-Rahman al-'arsy istawa kaifa istawa qala sa'altu aw sa'alta qala sa'alta an ghairi majhulin وتكلمت في غير معقول إنك امرؤ سوء فأخرجوه. نعم فأخرجوه. نعم. طيب. Baqiyah bin Makhlad menjelaskan bahwa Ayyub bin Salih al-Makhzumi ya menceritakan bahwa suatu ketika kami berada di majelis Imam Malik, ja'ahu Iraqiyyun, datang seseorang dari negeri Irak. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ternyata laki yang datang itu dari Irak, ya. Dan Irak adalah tatkala itu adalah negeri yang penuh dengan berbagai ya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang. Kemudian dia bertanya tentang masalah satu pertanyaan ya tentang istiwa. Kemudian Imam Malik menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian seorang tersebut yang dari Irak itu bertanya, bagaimana istawa? Kemudian Imam Malik menjawab, engkau bertanya tentang suatu yang sudah dimaklumi atau maknanya, dan berbicara tentang suatu yang tidak diketahui, yaitu tentang hakikatnya. Engkau ini adalah seorang yang seorang yang jelek, menyimpang, ya. Kemudian diperintahkan untuk diusir dari majlisnya. Akhrijuhu fa akhrajuhu, keluarkan orang tersebut dari majlis. Kemudian mereka mengeluarkan orang tersebut dari majlis Imam Malik. Waqala Sufyan bin Uyainah sa'ala rajulun Malikan فقال الرحمن ورأس استوى كيف استوى يا أبا عبد الله فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته وجعل الناس ينظرون ما يؤمر به ثم سري عنه فقال استواء منه معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالا أخرجوه فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت إليه. Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah ini juga menjelaskan ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah tentang istiwa. Kemudian ya sejenak Imam Malik terdiam, ya sembari ya menggeleng-gelengkan kepala dan juga ya sampai beliau mandi keringat. Ya.
Dan kami tidak melihat Imam Malik ya mendapatkan atau mendengar satu pertanyaan yang betul-betul ya sangat mengganggu ya pikiran beliau. Kemudian yang duduk di sekitar Imam Malik menunggu, memperhatikan, melihat dan sembari menunggu apa yang akan dikatakan Imam Malik. Kemudian Imam Malik menjawab, istiwa itu maklum, maknanya maklum, kaifiyahnya ghairu ma'qul, tidak bisa diketahui, dan menanyakan tentang hal itu adalah pertanyaan bid'ah, dan mengimani hal yang wajib. Kemudian kata Imam Malik, saya yakin kamu ini telah sesat. Nah, kemudian kata Imam Malik, akhriju, keluarkan orang tersebut. Kemudian lelaki tersebut yang bertanya nada manggil Imam Malik lagi, wahai Abu Abdullah, demi Allah yang tiada zat yang berhak diibadati atau diibadahi kecuali hanya Dia, sungguh aku telah bertanya tentang hal ini kepada ulama ya ahli Basrah, kemudian Kufah dan juga Iraq. Alam ajid ahadan wufiqa lima wufiqta ilahi, tapi saya tidak mendapatkan jawaban yang benar seperti jawabanmu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, perkataan Imam Malik ini merupakan kaidah yang mendasar, prinsip yang mendasar bagi ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak boleh bagi seseorang bertanya tentang hakikat sifat, dan wajib bagi seorang mengimani sifat tersebut. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip yang disampaikan tadi, maka dia telah menyimpang dari sunnah Nabi dan terjerumus ke dalam akidah ahlul kalam, ahlul bid'ah wal ahwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sifat, tapi tidak pernah mengabarkan tentang hakikatnya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika kita ingin selamat di dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah manhajnya para salafus salih, ikutilah akidah para salafus salih, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang mengimani seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah diimani oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in radhiyallahu anhum. Ya, akidah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kaum muhajirin wal ansar, itulah akidah yang benar. Nah, adapun akidah yang dikembangkan atau yang disebarkan oleh ahlul kalam, akidah yang telah diadopsi dari pemahaman-pemahaman filsafat ahlul kalam yang hanya berlandaskan kepada logika semata atau hanya berlandaskan kepada beranalogi, yang mengkiaskan Allah dengan makhluknya, sehingga apa yang terjadi penyelewengan, penyimpangan di dalam memahami asma wa sifat, diingkari, ditakwil, dan terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan yang sungguh hal itu ya membuktikan kesesatan akidah yang mereka yakini. Wa an Ja'far bin Maimun qala su'ila Malik bin Anas an qawlihi Ar-Rahman al-'arsy istawa kaifa istawa qala istiwa ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhallan wa umira bihi an yukhraja min majlisihi. Jadi sama ya, kandungan dari athar atau riwayat ini sama, substansinya sama, yaitu Imam Malik ditanya tentang istiwa, kemudian beliau menjawab istiwa itu ghairu majhul, artinya maknanya secara bahasa Arab itu tidak
suatu hal yang telah dimaklumi, bukan hal yang majhul. Adapun kaifiyahnya suatu yang ghairu ma'qul, yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami. Nah, akan tetapi bukan berarti hakikatnya tidak ada. Yang perlu juga dipahami, hakikat sifat itu ada, tapi itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala ahli sunnah mengatakan min ghairi takyib, tidak ditanyakan kaifiyahnya, bukan berarti menafikan kaifiyah secara mutlak, hakikat sifat secara mutlak, secara umum. Tidak. Yang dinafikan, yang ditiadakan adalah pengetahuan kita terhadap hakikat, pengetahuan kita terhadap hakikat sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata kita tidak akan mungkin meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah menjelaskan wala yuhituna bihi ilma. Tidak akan mungkin manusia bisa meliputi tentang diri Allah dengan pengetahuan mereka, tidak akan mungkin. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah riwayat-riwayat dari Imam Malik rahimahullah azza wa jal tentang sifat al-istiwa, dan ini menjadi kaidah bagi ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami sifat-sifat yang lain. Maka kaidah ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal tentang sifat-sifat yang lain. Maka jika ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dua tangan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tatkala iblis enggan untuk sujud kepada Adam, kemudian Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka ahli sunnah memahami tangan ma'ruf. Kita memahami makna tangan, maksud tangan. Allah memiliki dua tangan. Begitu kata Imam Malik, kama wasafa huwa nafsah. Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Lima khalaqtu biyadayya. Tatkala kita mendengar kalimat tangan, yadani, dua tangan, yadani, maka kita memaklumi, kita memahami bahawa kedua tangan tersebut tangan yang hakiki. Kedua tangan yang hakiki. Ini kalimat secara umum mencakup semua tangan. Yadani, kedua tangan. Kapan kedua tangan tersebut memiliki makna yang spesial, yang sesuai dengan masing-masing dari memiliki tangan, tatkala tangan tersebut dinisbatkan kepada pemiliknya. Maka dengan demikian akan terjadi perbedaan dari sisi hakikat dan juga maknanya. Tatkala kita mengatakan tangan, ada dua tangan, maka begitu kita nisbatkan kepada manusia, berarti kedua tangan manusia, sesuai dengan hakikat tangan manusia, sesuai dengan juga keberadaan zat atau diri manusia itu sendiri. Dua tangan yang tentu dengan segala keterbatasan. Bahkan kita mengetahui secara umum tangan yang kanan lebih kuat daripada tangan yang kiri, dan sangat lemah dan terbatas.
Ada jari-jarinya, naam, tapi terbatas dan lemah. Tapi tatkala kedua tangan tersebut dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu kedua tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, lima khalaqtu biyadayya, lima khalaqtu biyadayya, ya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Allah menisbatkan kedua tangan pada dirinya. Apakah dari penisbatan itu terdapat makna tashbih, yaitu menyerupai? Tidak. Kendati dari sisi makna secara umum tangan, kita maklumi tangan, tapi tentu secara hakikatnya berbeda. Kenapa? Ya, karena tidak sama antara Allah dengan makhluk, tidak sama antara Allah dengan hambanya, dengan manusia. Allah adalah Khalik, sang pencipta, manusia makhluk. Dan kita mengetahui perbedaan antara Khalik dan makhluk. Maka masing-masing dari sifat tersebut mengikuti zat yang memiliki sifat. Masing-masing dari sifat memiliki zat yang memiliki sifat itu. Ya, begitu manusia sebutkan ya tangan, kedua tangan manusia, ya kita mengetahui tangan, dua tangan manusia yang sangat lemah, terbatas. Adapun kedua tangan Allah, ya, yang memiliki dua tangan, ya, yang sempurna, yang agung, yang besar, ya, yang tidak menyerupai sifat atau kedua tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Sampai disebutkan sebagian hadis, dalam ayat menyebutkan, ya, was samawati matwiyatun bi yamini, ya, wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi yang begitu besar itu hanya berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit yang 7 tingkat begitu besar itu hanya digulung dengan tangan Allah. Mungkinkah bisa atau seorang memiliki persepsi, pemahaman bahawa begitu menetapkan tangan bagi Allah berarti sama dengan tangan makhluk? Subhanallah, ini pola pikir yang keliru. Berarti yang bermasalah bukan ayat, otak seseorang yang telah terkontaminasi dengan syubhat tashbih tadi. Ya, yang hilangnya makna pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya seseorang yang tatkala membaca ayat-ayat Allah tentang sifat, kemudian yang dipahami olehnya adalah tashbih, menyerupai sifat makhluk, maka sesungguhnya akalnya yang telah rusak. Akalnya telah rusak. Ya. Karena dia telah menganalogikan, mengkiaskan, ya, seperti tangan tadi dengan tangan makhluk. Sebagai pendekatan bagi kita semua bahawa di dalam surga kita membaca dalam Al-Quran berbagai kenikmatan, perkara yang gaib, perkara yang gaib, ya, ada madu, ada susu, ada khamar, ya, bermacam kenikmatan. Itu perkara yang gaib. Buah-buahan, ya, anggur, berbagai buah-buahan, ada pisang, berbagai buah-buahan. Nah, perkara yang gaib tersebut, lihat, jika disampaikan kepada kita yang hidup di dunia ini dengan istilah-istilah yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat, ya, maka tentu sulit bagi kita untuk memahami apa yang sungguhnya ada dalam surga. Tapi tatkala Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita
bahwa di dunia ada pisang, ada anggur, ya, ada daging, ada susu, ada madu, ada khamr dan yang lainnya, maka kita memahami, oh iya, ada. Sehingga kita meyakini betul itu ada. Di surga ada juga. Loh, kita memahami di dunia bahwa ada anggur, ada madu, ada khamr, ada dan yang lainnya, susu. Karena istilahnya sama, namanya sama. Tapi tentu sebagaimana yang Allah jelaskan, wa utubihi mutasyabihah, tasyabuh dari sisi makna, tapi hakikatnya tidak sama. Tapi dengan seperti itu kita memahami, ya, hakikat keberadaan nikmat dalam surga itu betul-betul ada. Tapi tentu hakikat yang sesungguhnya, bagaimana, ya, madu dalam surga, bagaimana susu dalam surga, bagaimana khamar dalam surga, ya, pasti berbeda. Dan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga, karena Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an ma kanu ya'mal. Enggak ada seorang jiwa bisa mengetahui berbagai kenikmatan yang disembunyikan bagi mereka yang Allah sediakan di dalam surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara aqabi bashar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbesit dalam hati. Kendati secara namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Jika antara makhluk saja terjadi perbedaan dan tidak ada sama perbandingan, hanya kesamaan dari sisi nama saja, tentu Allah Azza wa Jalla, antara Khaliq, ya, sang pencipta, dan makhluk yang diciptakan, tentu jauh, ya, terjadi perbedaan, tentu jauh lebih berbeda lagi. Kenapa tatkala kita membaca Al-Quran, begitu mendapatkan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbik, kemudian, ya, mendapatkan firman Allah, lima khalaqtu biyadayya wa litusna ala aini, ya, Allah memiliki mata, dua mata. Dan hadis begitu juga sebutkan, Allah memiliki, yaitu pendengaran, Allah memiliki kedua tangan. Begitu juga dalam hadis, Allah itu turun ke langit bumi. Kenapa yang terbesit dalam benak pikiran kita adalah itu menyerupai sifat makhluk. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa racun tasbih itu yang telah merusak otak pemikiran ahlul kalam. Mereka ingin mengagungkan Allah, tapi malah, ya, terjadi hal yang bertentangan dengan makna pengagungan. Jadi mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bukan berarti mengingkari sifatnya. Naam, tetapkan sifat Allah, kemudian pahami dengan makna yang benar, kemudian katakan semua itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Begitu cara pemahaman berakidah yang benar dalam hal ini. Adapun ahlul kalam, kalau kita tetapkan berarti Allah begini begitu, ya subhanallah, itu semua teori-teori yang ada dipahami dalam kehidupan manusia. Ya, kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia. Kita berbicara tentang Allah yang di atas seluruh makhluk, yang terpisah dari makhluk, yang maha besar, maha agung, maha mulia. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada arash, sementara arash itu tegak diciptakan oleh Allah, ya, tegak dipikul oleh malaikat. Allah memberikan kekuatan pada malaikat. Ya. Bagaimana bisa dibandingkan? Ya, sementara perbandingan antara kursi saja, wasi'a kursiyus samawati wal kursi Allah. Ya, jangan dipahami kursi seperti kursi tempat duduk kita, enggak, bukan itu maksudnya. Ya. Kursi, sehingga kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qawaimul arsy, tiang-tiang arsy, ya, atau maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Nah, dan itu luasnya, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, meliputi
langit dan bumi, bahkan perumpamaannya, perbandingannya, sebagian athar atau riwayat disebutkan seperti perbandingan tatkala seseorang melemparkan satu sekeping uang mungkin logam atau yang sejenisnya ke padang yang atau tempat yang luas, sahara, padang pasir yang luas, maka jelas tidak ada perbandingan, tidak terlihat. Itu baru perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi, dan kursi dibandingkan dengan arasy seperti itu juga. Dan arasy adalah makhluk yang paling besar, dan tentunya sang pencipta akbar, lebih besar dari yang diciptakan. Nah, maka dari situ kita bisa memahami bagaimana bisa masuk dalam benak pikiran kita pemahaman yang nyeleneh, menyimpang tadi. Kalau kita tetapkan arasy, Allah istiwa alal arsy, berarti Allah butuh kepada arasy. Ya subhanallah, ini bagaimana pola pikir yang seperti ini? Pola pikir yang telah terkontaminasi dengan teori-teori filsafat dan ahlul kalam, yang tentu jauh dari makna pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin, jika ingin selamat dalam memahami bab ini dalam pembahasan ini, maka imani apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, pahami sudah akidah ahlussunnati wal jamaah, kemudian waspada dari 4 penyimpangan yang terjadi dalam asma wa sifat. Pertama, ta'til, pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang mu'attilah, baik mengingkari sifat secara keseluruhan seperti Mu'tazilah, atau mengingkari sebagian sifat seperti Asy'ari dan Maturidi yang lainnya, atau Jahmiyah mengingkari nama dan sifat, yaitu Ghulatul Jahmiyah, sekte Jahmiyah yang lebih ekstrem lagi dalam berakidah, atau sebagian atau menetapkan sebagian sifat, mentakwil yang lain. Nah, maka semua itu penyimpangan yang bertentangan dengan akidah ahlussunnah wal jamaah. Waspada, jangan diingkari, kemudian jangan ditashbih, jangan diselewengkan. Nah, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Kemudian jangan diselewengkan, jangan ditakwil, dan jangan ditanyakan tentang hakikatnya. Ini 4 perkara yang wajib diwaspadai dan ditinggalkan dalam memahami asma wa sifat. Bila seseorang terjerumus ke dalam salah satu penyimpangan tersebut, maka dia telah menyimpang dari akidah ahlussunnah. Dia bukan lagi ahlussunnah wal jamaah, dia ahlul bidah wal ahwa dan ahlul kalam. Nah, ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di dalam memahami tentang sifat-sifat Allah, kita wajib kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, kepada apa yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi, kemudian imam-imam ahli sunnah seperti Imam Malik ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita istiqamah di atas akidah yang benar dan diselamatkan dari berbagai penyimpangan di dalam memahami perkara yang sangat penting ini, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, wallahu a'lam. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebelum kita akhiri kajian tentang akidah Imam Malik pada kesempatan kali ini, kembali kami pribadi mengingatkan diri sendiri dan juga seluruh kaum muslimin untuk senantiasa belajar akidah, belajar tauhid, belajar keimanan sebagai bekal bagi kita mengarungi kehidupan ini, untuk sebagai bekal juga dan kita berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tetaplah kita bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama dalam segala disiplin ilmu, terutama dalam masalah ibadah bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.